Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom bagi kita semua. Yang terhormat, Bupati dan jajaran pimpinan daerah Kabupaten Biak Numfor, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Kepala Lapan, serta para pembicara yang berbahagia, serta Bapak Ibu para peserta webinar. Pertama tentunya kami berterima kasih atas undangan untuk bisa berkontribusi di dalam pembahasan mengenai suatu proyek baru yang barangkali akan menjadi salah satu ikon tidak hanya untuk Kabupaten Biak Numfor, tidak hanya untuk Provinsi Papua, tetapi juga untuk bangsa Indonesia, yaitu Bandar Antariksa yang direncanakan akan dibangun di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kenapa Bandar Antariksa ini menjadi bagian dari strategi di Kemenristek BRIN? Yang pasti Bapak Ibu sekalian, kita ingin Indonesia menjadi negara maju. Dan untuk menjadi negara maju, kita tidak bisa melanjutkan apa yang biasa kita lakukan selama ini, yaitu ekonomi yang berbasis sumber daya alam atau ekonomi yang berbasis ekstraksi sumber daya alam. Karena kita tahu sumber daya alam itu suatu saat akan habis dan juga barangkali akan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, karenanya kita harus mencari strategi baru yang tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih berkesinambungan, dan yang penting bisa benar-benar membawa Indonesia menjadi negara maju. Disitulah kita perlu mendorong yang namanya ekonomi berbasis inovasi. Dan di sisi lain, kita tetap mengedepankan investasi sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan mengkombinasikan inovasi dan investasi, maka kita berharap Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah saat ini. Dan tentunya tugas kami di Kemenristek BRIN adalah menjadikan inovasi berbasis iptek menjadi arus utama dari roda perekonomian. Nah, disinilah relevansi terhadap Bandar Antariksa Bandar Antariksa Biak, yang otomatis nanti akan menjadi investasi yang skala besar di Indonesia, yang tentunya memberikan manfaat ekonomi bagi Biak, bagi Papua, maupun bagi Indonesia. Tapi di sisi lain, ini juga akan menjadi sumber inovasi, khususnya inovasi di bidang keantariksaan. Ya. Nah, kalau kita lihat keantariksaan saat ini, boleh dibilang arah dunia masa depan itu adalah kedua arah. Satu adalah ke laut dalam, di mana Indonesia juga sangat kaya akan potensi itu, tapi ada satu lagi, yaitu ke arah angkasa luar atau ke antariksa. Dan Bapak Ibu sudah sangat tahu apa manfaat keantariksaan bagi Indonesia. Nah, disinilah Bapak Ibu mungkin akan sangat mengenal kata satelit. Satelit adalah mungkin sumber informasi utama bagi berbagai kegiatan yang ada di dunia ini. Baik untuk kegiatan telekomunikasi, yang dimana kehadiran satelit memudahkan kita berkomunikasi antar tempat di dunia, tapi di sisi lain juga satelit sangat bermanfaat misalkan untuk mitigasi atau pencegahan dari bencana. Ya. Karena dengan satelit, berbagai potensi bencana, terutama bencana hidrometeorologis seperti banjir, seperti gerakan air laut, ini bisa segera diidentifikasikan lebih cepat. Dan juga keberadaan satelit bisa membantu produktivitas misalkan di sektor pertanian maupun di sektor perikanan, ya. Sehingga manfaat ekonominya juga bisa dirasakan oleh masyarakat di berbagai tempat. Nah, melihat perkembangan keantariksaan dunia saat ini, nilainya yang sekitar 400 billion US dollar, diperkirakan tahun 2040 akan menjadi 1 triliun US dollar. Ini adalah angka yang besar, dan kalau melihat apa saja komponennya, boleh dikatakan satelit itu menjadi sangat penting. Nah, pertanyaannya, bagaimana satelit bisa sampai ke orbit? Ya. Nah, jawabannya adalah untuk satelit bisa sampai ke orbit, harus ada roket yang membawa satelit tersebut. Harus ada wahana yang membawa satelit tersebut. Nah, roket atau wahana tersebut harus diluncurkan dari suatu tempat, ya. Tidak bisa menggunakan
misalnya bandar udara besar yang ada saat ini. Harus ada bandara khusus, yaitu bandar antariksa untuk bisa meluncurkan roket yang membawa satelit sampai kepada tempat yang dituju atau sampai ke orbitnya. Nah, disinilah Indonesia yang juga ingin mengeksplor lebih jauh riset di bidang antariksa perlu mempunyai bandar antariksa. Apalagi Indonesia berada di Khatulistiwa, ya, atau ekuator. Nah, di garis ekuator itu adalah tempat paling ideal untuk peluncuran satelit. Karena itu akan benar-benar bisa memberikan manfaat ekonomi yang sangat tinggi bagi para pemilik roket maupun satelitnya. Nah, disitulah posisi Biak, khususnya di Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor, menjadi sangat penting. Karena lokasinya yang minus 1 derajat atau 1 derajat di selatan Khatulistiwa, dan tentunya keberadaan infrastrukturnya sangat menunjang untuk kita mulai memikirkan pengembangan bandar antariksa di Pulau Biak tersebut. Dan kebetulan bandar antariksa itu sendiri adalah mandat nasional, seperti sudah diamanatkan di Undang-Undang Keantariksaan, Undang-Undang Cipta Kerja, maupun Undang-Undang Sisnas Iptek. Nah, seperti kami sampaikan tadi, Biak mempunyai keunggulan lokasi yang luar biasa karena terletak sangat dekat dengan garis Khatulistiwa atau ekuator dan sudah mempunyai beberapa infrastruktur pendukung yang penting, termasuk salah satunya Bandara Frans Kasiepo yang mempunyai salah satu runway terpanjang di Indonesia, belum lagi adanya pelabuhan, rumah sakit, ya, ketersediaan listrik maupun jalan penghubung, ya. Dan saat ini kami juga sudah mulai mendapatkan minat internasional, ya, untuk bisa memanfaatkan nantinya bandar antariksa di Biak tersebut. Bahkan dalam pemikiran kami mungkin kita harus melakukan kerjasama baik public-private partnership, kerjasama pemerintah swasta maupun kerjasama antar negara untuk bisa mengembangkan bandar antariksa yang tidak hanya skala lokal tapi juga skala internasional, ya. Tentunya nanti kegiatan utamanya adalah peluncuran roket, ya. Itulah esensi utama dari bandar antariksa, tetapi tentunya untuk peluncuran roket juga diperlukan berbagai sarana penunjang yang tentunya memerlukan lahan yang dalam skala yang cukup luas, ya. Nah, kalau kita lihat beberapa contoh bandar antariksa yang ada, ya, satu yang sangat populer yaitu Guyana di Amerika Latin yang kebetulan menjadi tempat peluncuran roket Ariane dari Prancis, ya. Kita bisa melihat lokasinya, kawasan penyangganya tetap hijau, ya. Jadi artinya ini untuk juga menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa ini tidak merusak lingkungan. Lingkungan sekitarnya tetap bisa hijau sesuai dengan alaminya. Dan kita lihat di situ apa saja yang ada dalam bandar antariksa Guyana, tentunya landasan peluncurannya, fasilitas integrasi roket dan satelit, ya, selain tentunya perkantoran, ruang kendali operasi dan juga sarana pergudangan, ya. Jadi intinya bangunannya sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi yang paling penting adalah akses kepada peluncuran, dan satu lagi yang tadi belum saya sebutkan, posisi Biak yang strategis adalah dekat dengan laut lepas, ya, itu sebagai syarat utama kalau kita ingin membangun spaceport atau bandar antariksa tersebut. Contoh lain adalah di Jepang, di Uchinora, di mana ada kawasan tertutup 1 hektar dengan kawasan penyangga sampai 2 km dengan berbagai fasilitas penunjang yang kalau kita lihat sebagian besar sudah dimiliki oleh Pulau Biak. Artinya melihat 2 contoh fasilitas ini, Pulau Biak jelas sangat kompetitif untuk menjadi salah satu bandar antariksa internasional yang menarik minat banyak negara yang ingin mengeksplor antariksa. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, kalau mungkin di masa lalu kita hanya mengenal Amerika dan Rusia sebagai negara yang sibuk dengan kegiatan antariksa, maka belakangan selain negara-negara Eropa Barat, negara-negara Asia seperti India, Turki, China, dan juga Jepang, Korea, sekarang juga sudah mulai mengeksplor antariksa. Jadi artinya permintaan atau kebutuhan untuk bandar antariksa masa depan ini akan menjadi sangat besar, ya.
Nah, seperti apa nantinya aktivitas di sana? Ya, tentunya seperti kami sampaikan tadi, utamanya adalah aktivitas peluncuran roket. Skenario minimal, ya artinya dengan bandara skala kecil di awal adalah untuk penguasaan teknologi. Misalnya untuk roket Sonda 8 dengan frekuensi peluncuran 1-2 kali setahun, ya. Kemudian juga ada dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan peluncuran roket tersebut, yaitu pasti akan banyak kebutuhan untuk pembangunan fasilitas di tingkat awal dan kemudian perbaikan atau tambahan infrastruktur yang tentunya tidak hanya diperlukan oleh peluncuran roket, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya, ya. Dan kemudian tentunya setiap kali ada peluncuran pasti ada minat orang untuk menonton, ya. Artinya ada potensi wisata baru nantinya di Biak, yaitu wisata antariksa atau wisata peluncuran roket, ya. Dan kalau kemudian bandara antariksa tersebut sudah bisa melakukan peluncuran satelit komersial, ya, yaitu skenario maksimal dengan kapasitas 1000 kilogram ke orbit rendah dengan frekuensi yang lebih banyak, bisa 6 kali setahun per launch, ya, artinya maksimal 2, ya. Nah, 2 pad maksudnya. Kemudian juga jumlah pendatang yang akan datang untuk sebagai tadi turis antariksa atau turis peluncuran roket ratusan, ya. Dan juga jangan lupa karena zaman sekarang adalah zaman digital, semua acara peluncuran juga bisa disaksikan dari berbagai belahan dunia melalui televisi, melalui media sosial, sehingga ini juga makin memperkenalkan Biak ke berbagai penjuru dunia. Dan investasi yang masuk juga tidak tanggung-tanggung, ya. Mungkin sekitar 100 juta dolar sendiri. Dan tentunya dengan adanya wisatawan tadi, maka akan menghidupkan wisata lokal, ya, di Biak, termasuk juga fasilitas penginapan, restoran, dan transportasi, makin memperbaiki infrastruktur yang ada, dan juga kawasan penyangga tidak akan hilang. Kawasan hijau, kawasan yang masih alami tetap ada karena itu dipakai untuk kawasan penyangga untuk keamanan, ya. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik lagi, rencana Bandara Antariksa Biak Utara, ya, yang nantinya akan dimulai dengan Bandara Antariksa untuk keperluan pengujian roket 8, intinya bisa mengakomodasi 2 landasan peluncuran roket kelas 250 ton, ya. Dan juga nantinya setelah kita mencoba mengembangkan teknologi roket Indonesia, kita juga nantinya setelah bisa membangun Bandara Antariksa Internasional bisa melayani mitra internasional. Dan mengenai bahan bakar, tidak menggunakan nuklir tapi menggunakan bahan bakar roket besar mirip seperti yang digunakan di pesawat udara atau pesawat terbang, ya. Dan jangan lupa lingkaran hijau yang menjadi pembatas itu adalah kawasan penyangga yang tetap akan dibiarkan hijau. Sehingga secara umum dampak positif dari pembangunan Bandara Antariksa ini tentunya pertama kebanggaan. Ya, artinya Indonesia sudah masuk kategori negara yang peduli atau yang ingin mengembangkan antariksa. Yang kedua penguasaan teknologi, ya, karena seperti kami katakan di awal tadi, teknologi masa depan adalah teknologi selain teknologi digital adalah teknologi untuk pemahaman laut dalam dan teknologi untuk pemahaman angkasa luar. Ketiga, peningkatan kualitas SDM, termasuk utamanya SDM yang ada di Biak, ya, yang tidak hanya langsung berkaitan dengan Bandara Antariksa, tapi juga terhadap kegiatan ekonomi yang nantinya berkaitan dengan Bandara Antariksa tersebut, ya. Dan otomatis ini akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan di Biak, ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ujungnya peningkatan pendapatan daerah dan nasional. Ya, ini beberapa contoh kontribusi Bandara Antariksa yang sudah ada terhadap wilayah sekelilingnya, baik yang ada di Amerika maupun di New Zealand, ya, dengan angka-angka yang bisa dilihat di situ. Pada intinya dampaknya bisa kita lihat dari 3, yaitu output multiplier, income multiplier maupun employment multiplier, ya. Dan untuk setiap kategori multiplier atau dampak tersebut, kita bisa melakukan perhitungan. Pada intinya ekonomi akan bertumbuh lebih cepat dengan adanya Bandara Antariksa, yang berarti kalau ekonominya tumbuh cepat akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan ujungnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat
Ya, karena tadinya orangnya tidak bekerja, sekarang bekerja, atau tadinya bekerja paruh waktu, sekarang bekerja penuh waktu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa dampaknya sebenarnya sangat positif bagi perekonomian daerah. Tidak hanya Biak, tapi juga Papua dan bahkan sampai ke Indonesia. Dan di Amerika, kalau kita lihat, ada 20 bandara antariksa. Jadi yang akan dibangun di Biak ini bukan suatu yang aneh. Karena di Amerika sendiri sudah ada 20, ya. Dan di situ ada izin yang dikeluarkan oleh FAA, di mana izinnya misalkan mencakup kelayakan teknis, kemudian layak AMDAL yang tentunya juga akan kita lakukan di Indonesia, dan untuk beberapa contoh di berbagai belahan dunia, seperti yang kami sampaikan di halaman sebelumnya, ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Tapi jangan lupa, keberadaan Biak Spaceport nantinya, atau Bandara Antariksa Biak, tetap akan punya pesaing. Meskipun kita tetap punya keunggulan, yaitu berada di wilayah yang sangat dekat dengan ekuator, ya, atau berada di wilayah ekuator. Saingannya misalkan ada di New Zealand, ya, ada yang di Amerika tadi, termasuk yang terkenal mungkin Cape Canaveral yang ada di Florida, ya. Kemudian ada yang Kourou, Guyana, Prancis, yang dipakai untuk Ariane, ya, serta Sriharikota Spaceport di India, ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin di antara tempat-tempat ini yang sama-sama berada di Khatulistiwa hanya yang Kourou, ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mengangkat Biak menjadi bandar antariksa yang bisa bersaing dengan Kourou dan mempunyai kelebihan dibandingkan bandar antariksa lain, terutama yang lokasinya masih agak jauh dari Khatulistiwa. Namun tentunya untuk mencapai ke sana bukan hal yang mudah. Banyak hal yang harus kita kerjakan, yaitu pertama tentunya keamanan dari penggunaan teknologi tersebut, baik untuk SDM yang bekerja maupun untuk masyarakat sekitar. Kemudian kita akan tetap memperhatikan kepentingan dan kearifan lokal masyarakat di wilayah Biak. Dan memperhatikan kepentingan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dan tentunya kami mengajak Pemkab Biak Numfor untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan hanya sekedar bandar antariksa, bukan hanya tempat peluncuran roket, tapi ini adalah salah satu kegiatan ekonomi utama yang akan mengangkat ekonomi masyarakat Biak, ya. Dan tindak lanjutnya tentunya kita perlu bekerja sama dengan Pemda, ya, untuk berbagai hal, termasuk untuk penyediaan infrastruktur serta dukungan pembiayaan dan juga anggaran, kemudian mitigasi untuk tingkat kerentanan, resiko untuk meminimalkan bencana dengan zonasi dan tata ruang yang terintegrasi, penguatan kapasitas SDM, dan tentunya pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan. Kami ingin sekali masyarakat Biak bangga dengan adanya Bandara Antariksa Biak, dan masyarakat Biak merasa bahwa Bandara Antariksa itu akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan masyarakat di sana, kehidupan ekonomi, dan tentunya juga menjadi masa depan yang cerah bagi Kabupaten Biak. Dan tentunya ini sangat sesuai dengan ide kita untuk membangun ekonomi bangsa ini berbasis iptek, yaitu dengan memperkuat penelitian pengembangan, membangun kemandirian, terutama dalam peluncuran wahana antariksa, dan mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan. Ya. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu di Biak, bahwa nantinya bandara antariksa ini tidak akan berdiri sendiri. Keberadaan bandara antariksa akan melahirkan industri-industri yang terkait dengan masalah antariksa ini. Dan industri-industri tersebut akan berlokasi di Biak. Jadi intinya Bapak Ibu tidak hanya cukup punya lahan untuk bandara antariksa, tapi juga harus ada lahan untuk kawasan industri yang nanti akan terkait langsung dengan kegiatan keantariksaan tersebut. Dan otomatis ini akan menimbulkan dampak pengganda ekonomi yang jauh lebih besar lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan terutama kami dari Kemenristek BRIN siap untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan Bapak Ibu di Kabupaten Biak Numfor, dari unsur pemerintah, dari unsur masyarakat adat, dan tentunya dari segenap warga Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.